Anak Jakarta, tahu tidak sih kalau ternyata kereta api merupakan salah satu sistem transportasi tertua di Indonesia loh. Beberapa di antaranya bahkan sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Tidak hanya itu, stasiun-stasiunnya pun sudah dibangun berabad-abad yang lalu dan kini telah menjadi cagar budaya yang memiliki nilai historis yang tinggi. Nah, kali ini tim @Jakarta ingin mengajak anak Jakarta melihat beberapa stasiun yang ada di Jakarta dan mengulik sejarah di balik berdirinya stasiun tersebut. Langsung saja yuk kita ke stasiun yang pertama. Bagi para pengguna kereta, pasti sudah tidak asing lagi dengan stasiun kereta api yang satu ini, Stasiun Jakarta Kota. Stasiun yang dulunya dikenal dengan nama Stasiun Beos ini merupakan stasiun terbesar yang ada di Indonesia loh anak Jakarta. Stasiun yang ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya ini memiliki ketinggian 4 mdpl dan 12 jalur kereta api. Setiap harinya, Stasiun Jakarta Kota sibuk melayani perjalanan komuter lain relasi Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi. Nama lain untuk Stasiun Jakarta Kota ini yaitu Batavia Zuid, yang berarti Stasiun Batavia Selatan. Nama ini muncul pada akhir abad ke-19. Stasiun Batavia Selatan awalnya dibangun sekitar 1870, kemudian ditutup pada 1926 untuk renovasi menjadi bangunan yang kini ada. Bangunannya sendiri selesai pada 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Bangunan Stasiun Jakarta Kota ini bergaya Art Deco, dan seperti pada umumnya bangunan yang bergaya Art Deco, unsur hiasannya menggunakan baja dan aluminium yang dipadukan dengan penggunaan kaca blok dan kaca piring hias. Ciri Art Deco juga tampak mencolok di ketiga pintu utama stasiun berupa dua menara persegi yang mengapit lengkungan megah di bagian tengah. Bagian atapnya dibuat dengan jenis konstruksi atap lengkung atau setengah lingkaran. Jenis konstruksi ini fungsinya bukan hanya berperan dalam perkuatan struktur untuk menyokong dan menyalurkan beban, tetapi juga dapat memperindah tampilan bangunan. Ciri Art Deco lainnya tampak pada bangunan peron stasiun yang berbentuk kanopi memanjang dengan rangka atap berbentuk kupu-kupu dan disangga oleh struktur cantilever kolom tunggal dari baja. Begitu juga penggunaan kaca-kaca es warna dan teralis besi berbentuk lurus yang memberikan kesan mendalam pada interiornya dengan cahaya warna-warni. Dan tahukah anak Jakarta, arsitek di balik kesederhanaan gedung namun bercita rasa tinggi ini adalah Frans Johan Laurens Gisels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulung Agung. Konsep yang ia gunakan merupakan perpaduan struktur dan teknik modern barat dipadu dengan bentuk tradisional setempat. Bagi anak Jakarta yang sering pergi keluar kota, pasti sudah akrab dengan nama Stasiun Gambir. Ya, karena Stasiun Gambir ini memang dikhususkan untuk kereta eksekutif antar kota. Tapi sayang nih anak Jakarta, dari kabar yang tim @Jakarta dapatkan, di tahun ini Kementerian Perhubungan mewacanakan Stasiun Gambir hanya akan melayani rute komuter lain Jabodetabek loh, dan akan pensiun melayani kereta api antar kota. Tapi tahukah anak Jakarta, sebelum menjadi stasiun seperti saat ini, Stasiun Gambir memiliki sejarah yang panjang loh. Dari berbagai sumber yang dikumpulkan, tim @Jakarta akan coba merangkum ceritanya untuk anak Jakarta nih. Ternyata Stasiun Gambir dulunya hanya berupa tanah rawa milik Anthony Pavilion. Pada tahun 1697, Cornelis Chastelain membeli tanah itu dan membangun rumah beserta penggiling tebu dan menamakannya Weltevreden. Pada tahun 1871, Weltevreden diubah menjadi halte Koningsplein. Dan pada 4 Oktober 1884, halte tersebut diubah kembali menjadi Stasiun Weltevreden. Sejak itu hingga 1906, stasiun tersebut dipakai untuk keberangkatan tujuan Bandung dan Surabaya. Stasiun Weltevreden direnovasi dengan gaya Art Deco pada 1928. Kemudian berubah nama menjadi Batavia Koningsplein pada 1937.
Barulah pada 1992, stasiun mengalami renovasi besar-besaran menjadi stasiun layang dan menyandang nama seperti sekarang, Stasiun Gambir. Kini Stasiun Gambir memiliki bangunan setinggi 16 meter dan terdiri dari 3 lantai. Stasiun yang memiliki 4 jalur kereta ini biasanya hanya melayani kereta api kelas eksekutif serta kelas campuran menuju kota-kota besar lain di Jawa, yaitu Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Surabaya, dan Malang. Ini dia nih anak Jakarta, stasiun yang rencananya akan menggantikan Stasiun Gambir, yaitu Stasiun Manggarai. Pada 2019, Menteri Perhubungan telah mengungkapkan bahwa Stasiun Manggarai direncanakan sebagai pusat stasiun. Tidak hanya untuk komuter lain Jabodetabek, tetapi juga untuk kereta api jarak jauh. Sebelum Stasiun Manggarai benar-benar berubah menjadi pusat stasiun, ada baiknya nih anak Jakarta simak dulu sejarah singkat Stasiun Manggarai dari beberapa data yang sudah tim @Jakarta kumpulkan. Wilayah Manggarai di Jakarta sudah dikenal warga Batavia sejak abad ke-17. Namun di kampung Manggarai ini baru dibangun stasiun kereta api pada 1914 dan diresmikan pada 1 Mei 1918. Pembangunannya dipimpin oleh arsitek Belanda bernama Insinyur J. van Kemp. Tahu tidak anak Jakarta, stasiun ini juga menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia loh, yaitu pada 3 Januari 1946 ketika kereta luar biasa atau KLB mengangkut rombongan Presiden Soekarno ke kota Yogyakarta. Kini Stasiun Manggarai sudah ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya. Dan mengikuti wacana Menteri Perhubungan yaitu sebagai pusat stasiun, Stasiun Manggarai pun menambahkan peronnya. Total ada 9 lintasan dan peron. 2 diantaranya adalah peron untuk kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Oh ya anak Jakarta, di area stasiun Manggarai ini juga berdiri stasiun kereta api Bandara Manggarai loh. Jadi bagi anak Jakarta yang ingin ke Bandara Soekarno-Hatta bisa naik kereta api bandara lewat pintu masuk utama atau bisa juga transit dan masuk lewat pintu stasiun Manggarai ya. Nah sementara itu 7 lintasan dan peron sisanya digunakan komuter lain berbagai relasi. Mulai dari tujuan Bogor, Jakarta, Bekasi, hingga Jatinegara.